Om Swastiastu. Halo, nama saya Adit. Di sini saya akan mengawali menjelaskan metode penyelesaian konflik. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi konflik merupakan usaha menyelesaikan konflik sekaligus memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan lebih harmonis. Contoh dari rekonsiliasi yaitu Tidak terimanya seorang warga karena didirikannya tempat pembuangan sampah sementara di sekitar wilayah tersebut. Maka warga tersebut melaporkan kepada RT dan RW. Kemudian masalah ini dibawa ke ranah publik untuk didiskusikan guna mencari jalan keluarnya. 3. Asumsi pentingnya rekonsiliasi berkesinambungan. Yang pertama, rekonsiliasi merupakan salah solusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik dengan menjalin hubungan sosial yang bersifat positif. Yang kedua, ada upaya rekonsiliasi hendaknya memberi peluang untuk introspeksi diri. Yang ketiga, ada rekonsiliasi membutuhkan suatu cara pandang yang dapat melihat permasalahan utama dari sisi berbeda. Prinsip rekonsiliasi yang pertama membangun kepercayaan kembali sehingga konflik pun dapat menghasilkan suatu evaluasi bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada penerimaan kelompok lain. Pihak yang berkonflik tersebut harus memiliki pandangan terbuka satu sama lain atas terjadinya suatu konflik tersebut. Elemen rekonsiliasi menurut John Paul L. Elemen-elemen dalam rekonsiliasi dapat menciptakan hubungan sosial yang bersifat membangun. Adapun 4 elemen yaitu Kebenaran, welas asih, damai, dan keadilan. syarat rekonsiliasi. Yang pertama, kedua belah pihak mengakui kesalahan. Para pihak berkonflik harus memiliki kerendahan hati untuk saling menerima dan mengakui kesalahan masing-masing. Yang kedua, adanya tanggung jawab, harus memiliki rasa tanggung jawab dan moral tinggi terhadap konflik yang terkait dengan non-pri kemanusiaan. Yang ketiga, ada perdamaian merupakan landasan moral. Perdamaian harus dilihat sebagai suatu landasan moral yang mampu mendukung kehidupan masyarakat yang bermartabat dan luhur. Yang keempat ada mengevaluasi konflik. Konflik yang terjadi di dalam suatu masyarakat mampu dievaluasi sehingga kehidupan masyarakat pun menjadi semakin maju dan nyaman bagi para anggota dan dalamnya. Video selanjutnya akan dipandu oleh saya Diva mengenai metode penyelesaian konflik yaitu mediasi. Dalam kamus sosiologi, mediasi atau mediation diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan pihak ketiga atau mediator tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Contoh konflik yang biasa terjadi di sekolah antar teman sekelas, mereka akan dipanggil oleh guru ke ruang bimbingan konseling dengan tujuan menyelesaikan konflik. Di mana yang menjadi mediator di sini adalah guru BK. Secara umum mediasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mediasi di luar pengadilan, ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Yang kedua, mediasi di dalam pengadilan, diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2003. Adapun jenis mediator, yang pertama, mediator jaringan sosial adalah individu yang diminta dan dipilih menjadi mediator karena memiliki hubungan jaringan sosial dengan para pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, mediator otoritatif adalah individu yang dipilih menjadi mediator karena memiliki hubungan otoritas dengan para pihak yang terlibat konflik dan hanya mampu membantu mengembangkan alternatif terbaik yang akan diserahkan kepada kedua belah pihak yang terlibat konflik. Yang ketiga, mediator independen adalah mediator profesional yang melakukan intervensi secara netral kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Hal yang melatar belakangi pemilihan metode mediasi. Yang pertama, mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik lebih ekonomis daripada metode lain.
baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. Yang kedua, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara luas dan fleksibel. Yang ketiga, mediasi lebih mengandalkan penyelesaian secara kooperatif. Yang keempat, mediasi merupakan cara halus untuk berdamai dan menjaga hubungan antar individu pasca perdamaian konflik. Dilanjutkan mengenai alur mediasi. Yang pertama, mediator mengidentifikasikan kebutuhan mediasi bagi pihak yang berkonflik dan memastikan kedua pihak memerlukan mediasi. Yang kedua, mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk membahas permasalahan. Yang keempat, mediator membantu kedua pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan. Yang kelima, kedua pihak berunding untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator. Yang keenam, kedua pihak melaksanakan kesepakatan bersama dan mengevaluasi hasilnya. Dan yang ketujuh, selesai. Kriteria keaktifan proses mediasi. Yang pertama, fairness menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan terhadap pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, keputusan pihak yang berkonflik, yaitu penilaian terhadap intervensi mediator apakah dapat membantu atau tidak. Yang ketiga, efektivitas umum dilihat dari segi kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, serta dapat tidaknya diterapkan. Yang keempat, efisiensi waktu, biaya, dan kegiatan. Yang kelima, pencapaian kesepakatan. Adapun hal yang berkaitan dengan mediasi, yaitu mediator. Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Yang kedua, sertifikat mediator, dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Yang ketiga, daftar mediator atau catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Yang kelima, para pihak, dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Yang kelima, biaya mediasi, biaya yang timbul dalam proses mediasi. Yang keenam, kesepakatan perdamaian, yaitu kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh para pihak konflik dan mediator. Halo, saya Aika. Terima kasih Diva. Sekarang saya akan melanjutkan transformasi konflik. Transformasi konflik diciptakan oleh John Paul Liddratch untuk membentuk sistem perdamaian pasca konflik. Secara umum, transformasi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik. Tujuan transformasi konflik yaitu 1. Perubahan personal, meminimalkan dampak destruktif yang ditimbulkan dan memaksimalkan potensi berkembang untuk menjadi lebih baik. 2. Perubahan relasional, mempererat alur komunikasi antar individu dan membangun hubungan antar individu. 3. Perubahan struktural yang mengembangkan suatu struktur yang sejalan dengan kebutuhan manusia akan keadilan. 4. Perubahan kultur atau budaya, mengenali dan memahami pola budaya yang ada dalam masyarakat. Prinsip transformasi konflik. 1. Konflik tidak boleh dianggap sebagai peristiwa terisolasi yang dapat diselesaikan. 2. Konflik tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kejadian yang secara inheren negatif dan destruktif. 3. Transformasi konflik lebih baik dari sekedar mencari cara untuk mengendalikan dan mengelola konflik. 4. Transformasi konflik bukan hanya pendekatan dan serangkaian teknik, tetapi cara berpikir dan memahami konflik
itu sendiri. 5. Transformasi konflik terutama ditujukan untuk konflik yang tidak dapat diselesaikan dan mengakar memicu kekerasan berkepanjangan. Proses transformasi konflik atau intervensi konflik. 1. Peacemaking atau menciptakan perdamaian. Dinamika konflik berada pada puncak eskalasi ditandai dengan kembali munculnya aksi kekerasan. 2. Peacekeeping, menjaga perdamaian. Pada tahap ini pihak yang berkaitan tidak melakukan aksi kekerasan karena antar kedua pihak telah lemah menghadapi pertikaian yang terjadi. 3. Konflik manajemen atau pengelolaan konflik. Pada tahap ini pihak pemangku kepentingan melibatkan pihak-pihak yang bertikai untuk bersama-sama mencari solusi permasalahan melalui negosiasi, mediasi, dan cara lainnya. 4. Peace building atau pembangunan perdamaian. Pada tahap ini menjadi proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai. Dimensi transformasi konflik. 1. Personal. Dimensi ini menyangkut perubahan yang terjadi pada aspek kognitif, emosi, persepsi, dan spiritual akibat pengalaman konflik. 2. Dimensi relasional. Transformasi dibutuhkan untuk memulihkan pola komunikasi dan interaksi dalam sebuah relasi yang berkonflik. 3. Dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan struktur sosial atau aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. 4. Dimensi kultural. Dimensi budaya, mengidentifikasi dan memahami pola budaya yang dapat memicu kekerasan sebagai ekspresi dari konflik. Halo, saya Kaya. Terima kasih Eka. Jadi saya akan melanjutkan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi terstruktur ketika dua pihak atau lebih mencoba menyelesaikan perbedaan pandangan dengan mencapai penyelesaian yang diterima semua pihak. Tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing, sehingga kesepakatan bersama dapat tercapai dengan mudah. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan sebelum negosiasi dilakukan. Pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling memahami posisi dan mempercayai pihak lain, sehingga konflik dapat dihindari. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Untuk mencapainya, kesepakatan bersama dan semua perbedaan harus berada pada genggaman. Selanjutnya ada manfaat negosiasi. Yang pertama, terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, dapat timbul rasa saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, terbentuknya interaksi positif antar pihak yang melakukan negosiasi, kemudian dapat berdampak luas pula kepada banyak orang. Selanjutnya ada ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Kemudian ada jenis negosiasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, ada negosiasi pihak penengah, ialah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih negosiator. Selanjutnya ada negosiasi tanpa pihak penengah, ialah kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan dari pihak penengah. Kedua, berdasarkan situasi yang ada. Berdasarkan situasi yang ada, dibedakan menjadi negosiasi formal, yaitu kegiatan negosiasi yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Kemudian ada negosiasi non-formal, yaitu jenis negosiasi yang dapat dilakukan di mana saja dan tidak memerlukan jalur hukum. Selanjutnya, berdasarkan keuntungan dan kerugian. Ada negosiasi kolaborasi, adalah negosiasi yang akan menyuarakan keinginan serta pendapat semua pihak. Kemudian ada negosiasi dominasi, adalah negosiasi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Selanjutnya ada negosiasi akomodasi, adalah seluruh pihak yang ikut melakukan negosiasi hanya mendapat keuntungan sedikit, namun akan membuat pihak lawan mendapat keuntungan yang terbilang banyak.
Selanjutnya ada negosiasi lose-lose. Adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan sebuah konflik maupun konflik yang baru. Ada syarat negosiasi. Yang pertama, dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama, harus ada salah satu pihak yang menawarkan untuk melakukan negosiasi. Yang kedua, pihak yang meminta negosiasi mengutarakan terlebih dahulu maksud dan tujuan negosiasi. Yang ketiga, melakukan proses tawar-menawar atau bargaining hingga ditemukan titik tengah. Yang keempat, jika sudah ditemukan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Faktor utama terjadinya negosiasi ada yang pertama, para pihak yang ikut serta, yang kedua hubungan, yang ketiga komunikasi, yang keempat alternatif, yang kelima opsi realistis, dan yang terakhir ada klaim yang sah. Hai semua, jadi kenalin aku Dayu. Jadi sebelumnya terima kasih buat Kanya. Jadi sekarang aku izin jelasin tentang arbitrase. Jadi arbitrase merupakan metode penyelesaian konflik bersifat formal. Metode ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga arbitrase dalam memutuskan pertentangan yang terjadi. Tujuan arbitrase sendiri adalah untuk mengatasi masalah makro baik di dalam negeri maupun mancanegara. Manfaat metode arbitrase sendiri, yang pertama, sidang yang digelar tidak terbuka untuk umum. Yang kedua, proses sidang lebih cepat, kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, waktu arbitrasi dapat lebih fleksibel dan efisien. Yang keempat, putusan yang diambil bersifat mengikat. Yang kelima, kedua pihak dapat memilih arbiter yang ahli dan bermoral tinggi. Yang keenam, lebih hemat karena tidak ada lagi biaya-biaya lain. Yang ketujuh, di Indonesia, para pihak yang bersengketa dapat mempresentasikan kasus di depan majelis arbitrase yang kemudian memiliki klarifikasi semua pihak. Adapun kekurangan arbitrase, yang pertama, lembaga arbitrase maupun ADR tidak memiliki wewenang untuk memaksakan putusannya. Yang kedua, kurangnya sikap patuh oleh pihak yang terlibat sengketa terhadap putusan. Yang ketiga, arbitrase masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Syarat kasus arbitrase, yang pertama, pada dasarnya arbitrase ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan. Yang kedua, arbitrase ini bisa diaplikasikan pada bidang perdagangan. Yang ketiga, dapat diterapkan untuk sengketa terkait hak yang berdasarkan hukum atau peraturan undang-undang yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 66 menyebutkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilakukan pada wilayah hukum Republik Indonesia jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, putusan arbitrase diberikan oleh majelis arbitrase atau arbiter. Yang kedua, putusan arbitrase dibatasi oleh ketetapan hukum di Indonesia di mana di dalamnya mencakup ruang lingkup hukum perdagangan. Yang ketiga, putusan arbitrase internasional hanya bisa dilakukan di Indonesia dengan tidak bertentangan pada ketertiban umum. Yang keempat, putusan arbitrase internasional bisa dijalankan setelah mendapatkan eksekutor dari pihak Ketua PN Jakarta Pusat. Nah, apa sih jenis-jenis arbitrase? Pertama, menurut praktiknya, arbitrase dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada arbitrase institusional. Ialah arbitrase yang menunjuk lembaga untuk pengelolaan proses arbitrase. Yang kedua adalah jenis arbitrase menurut wirawan. Yang pertama, arbitrase nasional. Ialah arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik dalam suatu negara. Contoh sengketa Bank Senturi menggugat pemerintah Indonesia. Sengketa yang timbul pada tahun 2014 ini arbitrase khusus ialah arbitrase untuk menyelesaikan konflik khusus di bidang-bidang tertentu seperti sengketa perdagangan, perindustrian, pasar modal, dan juga keuangan. Contoh kasus pengadaan unit Transjakarta di DKI Jakarta pada tahun 2016. Sengketa tersebut melibatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Ivana Dewi. Pada saat itu, PT Ivana Dewi menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak membayar 161 unit Transjakarta yang merugikan perusahaan tersebut. Proses arbitrase dilakukan atas pengajuan PT Ivana Dewi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Yang ketiga ada arbitrase internasional. Ialah arbitrase untuk menyelesaikan konflik berdasarkan kontrak internasional dan hukum internasional.
Contoh sengketa Bank Senturi menggugat pemerintah Indonesia. Sengketa yang timbul pada tahun 2014 ini disebabkan salah satu pemegang saham Bank Senturi, Hesam Al-Warak, menggugat pemerintah Indonesia. Kasus ini diselesaikan melalui ICSID Singapura dan dimenangkan oleh pemerintah Indonesia. Kemenangan ini merupakan kemenangan kedua setelah sebelumnya pemegang saham Bank Senturi yang lain, Rafat Ali Rizki, juga menggugat pemerintah Indonesia. Tuntutan ganti rugi pada pemerintah sebesar 19,8 juta US dollar pun ditolak sehingga pemerintah tidak harus kehilangan dana sekitar 1,3 triliun rupiah. Tahapan arbitrase. Adapun beberapa tahapan arbitrase. Yang pertama yakni pendaftaran. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi, yakni nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan atau nilai tuntutan. Lalu hal ketiga yakni dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lainnya yang relevan. Lalu yang keempat yakni penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Yang terakhir atau yang kelima yakni biaya arbitrase. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan. Lembaga arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Halo, perkenalkan saya Daivi. Terima kasih sebelumnya kepada Dayu. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari tahapan arbitrase dan juga resolusi konflik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik. Resolusi konflik adalah penyelesaian konflik yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalahnya, baik oleh diri mereka sendiri ataupun melibatkan pihak ketiga. Tujuan dari resolusi konflik yang pertama, win and lose solution, di mana dalam model ini pihak yang terlibat konflik bertujuan memenangkan konflik dan mengalahkan lawannya. Contohnya, yang kedua, win and win solution, di mana dalam model ini resolusi konflik bertujuan untuk menciptakan kolaborasi dan menguntungkan seluruh pihak. Contohnya, Sebuah perusahaan mengalami kondisi pailit dalam jangka waktu 1 tahun. Ada pekerja yang menuntut untuk bisa mendapatkan gaji mereka secara penuh karena mereka tidak mendapatkan gaji secara penuh selama 2 bulan terakhir. Namun, di yang ketiga, resolusi konflik menghindar atau avoiding. Tujuan dari resolusi konflik model ini ialah untuk menghindar atau menjauhkan diri dari situasi konflik yang ada. Contohnya, manajer perusahaan membagi tugas yang ada kepada para anak buahnya sesuai keahliannya masing-masing. Hal ini tentunya akan mengantisipasi atau menghindari terjadinya konflik yang ada antar anggota. yang keempat, resolusi konflik mengakomodasi atau accommodating. Tujuan dari model ini ialah untuk menyenangkan lawan dengan mengorbankan diri. Contohnya, Seorang majikan yang menyuruh budaknya untuk membangun kandang kuda. Budak tak kuasa mengelak, akhirnya ia bangun kandang kuda karena tak mau berkonflik dan juga bersitegang. adapun metode penyelesaian konflik melalui pihak ketiga atau third part intervention ialah yang pertama ada resolusi konflik melalui proses pengadilan. Dalam resolusi konflik melalui peradilan perdata, pihak yang berkonflik menyerahkan solusi konfliknya kepada pengadilan perdata di pengadilan negeri. Lalu yang kedua, ada resolusi konflik melalui pendekatan legislasi. Resolusi konflik melalui pendekatan ini ialah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislasi. Yang ketiga, resolusi konflik melalui proses administrasi. Resolusi konflik model ini ialah penyelesaian konflik oleh lembaga negara atau bukan lembaga yudikatif. Yang keempat, yakni resolusi perselisihan alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau ADR, ialah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga.
Nah, tadi kan sudah ada beberapa metode. Pastinya ada beberapa kegagalan yang disebabkan oleh sesuatu. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian konflik, yang pertama, kurangnya pemahaman akan sumber konflik, di mana hal ini dapat terjadi sebagai akibat adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak tanpa adanya pihak netral sebagai penengah. Yang kedua, kurang menguasai cara-cara penyelesaian konflik. Hal ini dapat terjadi pada siapapun yang awam akan penyelesaian konflik. Yang ketiga, kurang percaya diri akan kemampuannya yang dapat menyelesaikan konflik. Yang keempat, kurang mampu untuk mengendalikan emosi diri, di mana hal ini menjadi faktor utama terjadinya kegagalan menyelesaikan konflik secara damai. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dengan apa yang kami sampaikan, Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kalian. Dan dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.